Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 387, Kereta Perang Sungai Darah. Serang. Pria tua dari pintu kekosongan terpisah itu berteriak dan menjadi orang pertama yang bertindak. Sosoknya berkedip, sebuah tinju terbentuk saat dia mengarahkan pukulan ke arah Zhao Su, sementara pria paruh baya dari gedung Phoenix Putih lainnya menyerang Zhang Fu. Dari tindakan mereka, jelas bahwa lelaki tua pintu kekosongan terpisah ini dan lelaki setengah baya gedung Phoenix Putih itu memiliki kekuatan tertinggi di antara kelima orang itu, memilih untuk berurusan dengan Zhao Su dan Zhang Fu. Dari tiga orang yang tersisa, seorang lelaki tua dari pintu void terpisah melawan kedua boneka raksasa, dan lelaki pintu void terpisah terakhir menerjang ke arah Huang Xiaolong. Anggota terakhir dari kelima orang itu, lelaki paruh baya lainnya dari gedung Phoenix Putih bergegas maju untuk menangkap anak kecil itu. Orang tua dari pintu kehampaan berbeda menyerang Huang Xiaolong, jejak tinju besar yang diselimuti api hitam menyala-nyala hanya berjarak beberapa inci dari dada Huang Xiaolong. Ini adalah tinju api hitam iblis. Penguasa, berhati-hatilah. Melihat api hitam terang melilit tinju lelaki tua pintu kekosongan terpisah, Zhao Su menegang, memperingatkan Huang Xiaolong. Tinju api hitam iblis. Huang Xiaolong sedikit bingung. Dalam detik kebingungan itu, tinju api hitam iblis mendarat di dada Huang Xiaolong, mengundang seringai dingin puas dari lelaki tua itu. Setelah terkena tinju api hitam iblisnya, bahkan jika anak ini tidak mati, dia hampir tidak akan punya nyawa lagi. Tahun-tahun ini, jumlah ahli alam suci yang tewas akibat tinju api hitam iblisnya lebih banyak daripada yang dapat dihitung oleh jari tangannya. Diserang oleh tinju api hitam iblis milik lelaki tua itu, tubuh Huang Xiaolong bergetar hebat, menghantam api unggun di belakangnya, dan jatuh ke tanah sejauh belasan meter. Zhao Su dan Zhang Fu keduanya pucat. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya fisik Huang Xiaolong, bukan berarti Huang Xiaolong tidak akan pernah terluka. Selain itu, mereka berdua terhalang oleh orang-orang dari Distinct Void Door dan White Phoenix House, tidak ada yang bisa menolong Huang Xiaolong. Orang tua yang melemparkan Huang Xiaolong dengan tinju api hitam iblis itu mencibir, kami sudah memberitahumu sebelumnya betapa bodohnya keputusanmu ini, tapi tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Namun, pada saat ini, Huang Xiaolong, yang sedang berbaring di tanah, bangkit berdiri, tangannya menyingkirkan pasir di jubahnya sebelum tatapan dinginnya jatuh pada lelaki tua itu, begitukah? Kau tidak terluka. Orang tua pintu kekosongan terpisah itu menatap Huang Xiaolong dengan tidak percaya. Dia terkena tinju api hitam iblisnya tetapi tidak terluka. Bagaimana menurutmu? Huang Xiaolong mencibir pada lelaki tua itu. Awalnya, ketika ia dipukul oleh tinju api hitam iblis milik lelaki tua itu di dada, sebuah cetakan tinju hitam muncul di dada Huang Xiaolong. Di sekitar cetakan tinju hitam itu, gumpalan api hitam iblis beriak di permukaan kulitnya, tetapi, dengan sebuah pikiran, api emas menari-nari liar keluar dari tubuh Huang Xiaolong, dengan bersih menelan semua api hitam itu. Dengan goncangan, Huang Xiaolong menghancurkan jubahnya hingga berkeping-keping, memperlihatkan lengan telanjang yang kuat dan tubuh yang kokoh. Suasana naga yang agung membanjiri seperti gelombang yang bergolak. Rambut Huang Xiaolong terangkat, menentang gravitasi, sementara matanya berubah menjadi merah menyala seperti darah yang membara. Ki Asura yang pekat bergemuruh di dekat Huang Xiaolong, membentuk tengkorak neraka. Orang tua pintu kekosongan terpisah itu merasakan sedikit kekhawatiran saat merasakan momentum kekuatan naga yang dahsyat dan Ki Asura yang menakutkan keluar dari tubuh Huang Xiaolong, wajahnya sedikit memutih, ini. Penatua He, jangan buru-buru membunuh anak itu, tangkap dia dulu. Lelaki tua lainnya yang sedang bertarung dengan Zhao Su memperhatikan fenomena aneh di sekitar Huang Xiaolong dan berteriak kepada rekannya. Pemuda itu sebenarnya baik-baik saja setelah dipukul dengan Vien Black Flame Fist. Tetua He langsung mengerti arti tersirat di balik perkataan Tetua Agung setelah mendengar teriakannya, tangkap anak itu terlebih dahulu, belum terlambat untuk membunuh anak itu setelah mengungkap rahasia bagaimana dia melakukannya. Puncak alam Sein Orde ketiga akhir. Tetua pintu Void yang terhormat itu menatap Huang Xiaolong, bergerak dengan kecepatan tinggi. Siluetnya berkedip, melancarkan serangan lain ke Huang Xiaolong. Mari kita lihat apakah kau juga bisa menahan serangan dari telapak tangan iblis merahku. Kali ini, Tetua He tidak lagi menggunakan tinju, melainkan serangan telapak tangan. Cahaya merah yang menyilaukan menerangi satu sisi tepi hutan ketika pohon palem itu melesat keluar, bahkan cahaya bulan yang berwarna keperakan tampak berubah menjadi merah karenanya. Bersamaan dengan cahaya merah, suara tangisan iblis bergema di malam hari. Menghancurkan ruang, telapak tangan itu melintasi jarak, menghantam dada Huang Xiaolong. Baik Zhao Su maupun Zhang Fu merasakan jantung mereka hendak meledak saat menyaksikan Huang Xiaolong menerima serangan lainnya. Tinju api hitam iblis merupakan jurus tabu yang dimiliki sekte jahat, namun jika dibandingkan dengan telapak setan merah ini, kekuatannya jauh lebih rendah.
Tubuh Huang Xiaolong bergetar lagi, kehilangan keseimbangan, dan mundur lebih dari selusin langkah, tetapi kali ini, dia tidak jatuh ke tanah. Terlebih lagi, Tetua He melihatnya dengan jelas kali ini, saat telapak tangan setan merah menghantam Huang Xiaolong, efeknya langsung terbakar oleh api berwarna emas dari tubuh Huang Xiaolong. Bahkan tidak ada jejak telapak tangan yang terlihat di tubuhnya. Api macam apa ini? Dia terkejut. Dia tahu betapa kuatnya telapak tangan iblis merah miliknya, bahkan api pertempuran dari ahli alam Sein tingkat tinggi tidak dapat mengatasi efek telapak tangan iblis merah miliknya dengan mudah. Selain itu, pemuda itu hanyalah seorang Sein tingkat akhir di alam Sein Orde ketiga, bahkan bukan ahli alam Sein tingkat menengah. Api emas itu, tentu saja, adalah api esensi sejati Huang Xiaolong dari dantiannya. Melihat bahwa api esensi sejati Huang Xiaolong dapat mengatasi efek telapak setan merah, Zhao Su dan Zhang Fu menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka gembira, keunggulan api esensi sejati penguasa mereka jauh melampaui imajinasi mereka. Huang Xiaolong menenangkan diri dan perlahan berjalan ke arah lelaki tua itu, apalagi kemampuan jahat yang kau miliki. Setelah mengalami 2 serangan beruntun dari lelaki tua itu, Huang Xiaolong mulai memahami kekuatannya dengan lebih baik. Tetua pintu void terkemuka ini adalah ahli alam Sein Orde kelima awal. Sekarang, Huang Xiaolong menemukan bahwa fisik esensi naga sejatinya yang baru cukup kuat untuk menahan serangan dari alam Sein Orde kelima tanpa cedera. Artinya, hanya alam Sein Orde kelima akhir atau lebih tinggi yang dapat menimbulkan cedera pada tubuhnya. Tubuh yang dibangun kembali oleh mutiara naga dan esensi naga sejati ini sungguh menakjubkan. Huang Xiaolong merasa senang dalam hati. Meskipun begitu, dalam hal kultivasi ki pertempuran, Huang Xiaolong masih lebih buruk dibandingkan dengan ahli alam Sein Orde kelima awal. Alam Sein Orde kelima tidak ada apa-apanya seperti level patriark keluarga Chen dari Kekaisaran Buddha terberkati. Tetua He malah menjadi tenang sambil melihat Huang Xiaolong mendekat. Jubah hitamnya mulai berkibar tak tertiup angin saat kereta perang berwarna merah darah muncul di atasnya. Permukaan kereta perang itu diukir dengan simbol-simbol setan hitam yang rumit, dengan darah berceceran di seluruh tubuhnya. Mata Huang Xiaolong menyipit, kereta perang sungai darah. Kereta perang sungai darah. Roh bela diri berjenis senjata, jenis yang sangat langka, karena pada saat yang sama juga dianggap sebagai jenis roh bela diri nekro. Beberapa roh bela diri yang unik memiliki sifat dari 2 jenis roh bela diri yang berbeda. Jenis-jenis roh bela diri tersebut memiliki tingkatan yang tinggi, misalnya, kereta perang sungai darah ini merupakan roh bela diri tingkat atas 12. Benar, kereta perang Blood River. Ada rasa puas diri dan sedikit keterkejutan dalam suara tetua pintu void yang terhormat saat melihat Huang Xiaolong mengenali jiwa bela dirinya dalam sekejap. Jiwanya berubah tanpa sepatah kata pun. Setelah jiwa penatua He berubah, tubuhnya dilindungi oleh baju sirah berwarna merah darah, energi merah darah beriak di atasnya sementara simbol-simbol hitam berkilauan dalam cahaya jahat. Namun, saat dia hendak menyerang, dia melihat Huang Xiaolong melambaikan kedua tangannya, dan segerombolan benda berwarna hitam terbang ke arahnya. Apa ini? Awalnya dia terkejut, tetapi dia berusaha menenangkan diri dan mengetahui bahwa benda hitam itu adalah kumbang hitam. Kumbang. Melihat dengan jelas apa itu, Tetua He mendengus dengan jijik, anak ini pasti sangat takut menggunakan segerombolan kumbang melawan seorang ahli alam Sein tingkat menengah. Sambil menjalankan ki pertempurannya, Tetua He menghantamkan telapak tangan setan merah ke arah kumbang. Cahaya merah menyilaukan bersinar, namun di saat berikutnya, Penatua He melihat kumbang hitam itu mengabaikan serangan telapak setan merah miliknya, mendekatinya dalam hitungan detik. Sesaat keterkejutan berlalu dan wajahnya berubah jelek, apakah ini skarab mayat beracun? Kumbang mayat beracun. Orang-orang lain dari Distinct Void Door dan White Phoenix House mendengar seruannya dan menoleh untuk memastikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Dia adalah penguasa gerbang Asura, Huang Xiaolong.